Nama saya Iwan Sulaiman Sulasno, biasa dipanggil Iwan. Sehari-hari saya mengelola desapedia.id. Saya salah satu pendiri di desapedia.id. Selain itu juga saya mengelola talkshow saya, namanya Kades Iwan atau Kajian Desa Bareng Iwan. Itu tayang di TV Desa secara live streaming setiap Selasa pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, namanya Kades Iwan, mengkaji perkembangan terkini dari pembangunan dan pemberdayaan desa. Jadi dulu 2018 Desapedia ini didirikan dengan dilatar belakangi oleh mendesaknya kebutuhan informasi desa terkini, terutama setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan. Nah, sejak ada Undang-Undang Desa diberlakukan, para pegiat desa, aparatur pemerintahan desa, pengelola BUMDes itu memang membutuhkan informasi yang begitu cepat tentang desa, karena kita harus akui perubahan adanya undang-undang desa itu telah merubah wajah pembangunan desa, wajah pemerintahan desa, wajah pemberdayaan desa. Dan bukan cuma itu, tapi juga undang-undang desa telah mengubah landscape politik lokal kita, sehingga saya merasa ada ceruk informasi pengetahuan yang harus diberikan oleh kami pegiat desa melalui desapedia.id. Iya, masa perpanjangan desa menjadi 9 tahun ya, saya memaknainya adalah gini, ini sebuah penghargaan parlemen, DPR RI dan DPD RI terhadap desa yang sudah ada sejak Indonesia sebelum merdeka, sejak Indonesia sebelum ada juga desa sudah ada. Jadi ini kita maknai sebagai bentuk penghargaan parlemen kepada desa. Nah, namun demikian dengan 9 tahun masa jabatan KD satu periode, maka mutlak yang harus diperkuat adalah pembinaan dan pengawasan desa. Saya kira ini harus diperkuat karena apa? Karena yang namanya pembinaan itu penting untuk memperkuat pemahaman kepala desa, perangkat desa tentang tata kelola pemerintahan desa. Nah, kemudian pengawasan juga harus diperkuat karena agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa. Ya, saya mengutip Lord Acton soal kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, maka pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa, kepada perangkat desa harus dimaksimalkan. Ini yang tidak berjalan secara maksimal 9 tahun terakhir ini. Artinya pembinaannya lemah, pengawasannya lebih tinggi. Maka porsi pembinaan pengawasan itu harus berimbang setelah kalau nanti jadi masa jabatan Kades menjadi 9 tahun. Ya, saat ini sedang berproses ya di DPR RI revisi Undang-Undang Desa, dan kita belum mendengar pendapat dari pemerintah. Tapi seiring waktu saya kira nanti akan DPR tentu saja akan mengundang pemerintah. Yang bisa saya berikan, ide saya adalah berikan kepercayaan sepenuhnya kepada desa untuk membangun dan memberdayakan warganya. Artinya begini, urusan desa harus selesai di undang-undang. Jangan sampai ada regulasi di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, bahkan surat edaran atau EC yang kemudian itu dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari undang-undang desa. Nah, pengalaman 9 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut, artinya regulasi di bawah undang-undang tersebut itu malah bertabrakan, malah tumpang tindih, malah tidak nyambung dengan undang-undang di atasnya. Dan yang paling parah adalah itu membuat kebingungan di kalangan kepala desa dan perangkat desa. Nah, ini yang saya kira pemerintah harus legowo memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada desa untuk melakukan pemberdayaan dan pembangunan sesuai kewenangan lokal berskala desa. Jadi kurangi deh intervensi regulasi di bawah undang-undang. Selesaikan semua urusan desa di undang-undang. Ini yang saya kira harus diakomodir oleh kawan-kawan DPR, termasuk kawan-kawan kita di fraksi Partai Golkar yang harus diakomodir dalam pembahasan revisi Undang-Undang Desa yang saat ini sedang berproses. Saya optimis akan terpilih menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Timur 4, yaitu Kabupaten Jember dan Lumajang. Karena saya melihat Partai Golkar itu punya pengalaman yang panjang dan sangat berliku
dalam mengawal proses kemajuan desa. Saya kira dibanding partai lain, Partai Golkar jauh lebih berpengalaman untuk memperkuat desa, memberdayakan desa, membangun desa. Maka momentum pemilu 2024 ini bukan hanya saya yang akan terpilih, tetapi ini penting bagi Partai Golkar untuk diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin kembali proses pembangunan desa, proses pemberdayaan desa, proses kemajuan desa dengan pengalaman yang sangat panjang dan berliku dan penuh tantangan pada puluhan tahun sebelumnya. Jadi bagi saya kader partai sebelah yang selalu memimpin kementerian yang mengurusi desa itu sudah gagal. Itu sudah gagal mengurusi desa. Maka disinilah saatnya Partai Golkar melalui pemilu 2024 mengambil kesempatan dan menunjukkan kepada rakyat pemilih seluruh Indonesia agar diberikan kepercayaan untuk kembali memimpin proses kemajuan desa. Dan saya yakin ini akan diamini oleh Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Apalagi beliau Menko Perekonomian. Beliau tahu betul berapa jumlah dana desa yang digelontorkan per tahun dan apa output dan dampak dana desa terhadap proses kemakmuran desa, proses kemandirian desa. Jadi saya pikir inilah saatnya bukan cuma bagi saya untuk duduk di DPR RI membawa aspirasi desa, tapi juga bagi Partai Golkar untuk diberikan kembali kepercayaan oleh rakyat memimpin proses kemajuan desa. Ya, saya tidak punya siapa-siapa di Jember dan Lumajang. Yang saya punya adalah jaringan teman-teman, kawan-kawan dari aparatur perangkat desa, dari kepala desa, kemudian para anggota BPD, kemudian para pengurus BUMDes di Jember dan Lumajang. Itu adalah kekuatan saya dan itu sangat berarti bagi saya karena artinya ada hubungan emosional, hubungan profesional yang kami bangun, yang saya bangun dengan stakeholder desa di Jember dan Lumajang. Bagi saya sangat berarti karena begini, Jember Lumajang itu harus sejahtera. Makanya insya Allah nanti kalau sudah memasuki masa kampanye yang sebentar lagi, kalau saya akan menyiapkan tagline jelajah. Jember Lumajang sejahtera. Jadi kalau ada jelajah terpampang di Jember Lumajang itu adalah saya, Iwan Sulaiman Sulasno, jelajah Jember Lumajang sejahtera. Karena apa? Karena Jember dan Lumajang ini harus sejahtera ya. Di Jember misalnya itu masih ada 1 juta lebih sedikit lah warga Jember yang punya masalah soal kesejahteraan sosial. Nah, dari berapa jumlah penduduk Jember sekitar 2,5 juta orang. Jadi masih ada 1 juta ini yang punya masalah dengan kesejahteraan sosial. Ya solusinya adalah salah satunya kan dana desa atau saya kira ada banyak lah kartu prakerja dan sebagainya. Nah ini masalah di Jember. Kemudian di Lumajang. Lumajang ini memang perkembangannya cukup menggembirakan. Angka kemiskinan di Lumajang itu relatif turun. Tahun lalu 2022 menjadi 9,06% dari 10% di tahun sebelumnya. Tetapi yang cukup mengkhawatirkan di Lumajang adalah angka stunting tinggi. Nah, ini stunting saya kira menjadi program nasional. Pak Menko, Pak Erlangga juga sudah mewanti-wanti semua stakeholder di daerah agar mendorong angka stunting mendekati 0%. Jadi dengan angka stunting yang masih cukup tinggi di wilayah Jawa Timur, saya kira Lumajang punya PR besar karena stunting itu sesungguhnya bisa menghambat proses peningkatan kesejahteraan warganya. Jadi meskipun angka kemiskinan turun, tapi angka stunting cukup besar dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Termasuk saya yang insya Allah akan menyalek menjadi caleg dari Jember dan Lumajang. Ya, kalau saya terpilih menjadi anggota DPR RI, saya akan membuat sebuah program yang sederhana tetapi ini penting, yaitu apa yang saya sebut advokasi kebijakan. Kami punya tupoksi, punya fungsi budgeting, penganggaran dan sebagainya. Tetapi dengan melakukan advokasi kebijakan, saya bisa melakukan 2 hal. Pertama, advokasi kebijakan yang saya lakukan itu adalah memastikan bahwa program-program nasional, program-program pemerintah pusat di Jember dan Lumajang itu berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan berdampak baik terhadap peningkatan ekonomi warga Jember dan Lumajang. Nah, jadi saya harus memastikan
program ini jalan tidak di Jember dan Lumajang. Nah itu, misalnya kalau saya duduk di Komisi 5 DPR RI, maka yang harus saya lakukan adalah saya harus memastikan dana desa itu tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, karena ada banyak masalah penyaluran dana desa yang terhambat. Sampai hari ini di Jember itu masih ada seratusan desa yang belum bisa mencairkan dana desa tahap kedua, karena ada banyak persoalan. Jadi ini mungkin akan menjadi tugas saya ke depan untuk memastikan bahwa saya dari perspektif Komisi 5 misalnya ya, jadi saya akan memastikan dana desa itu ya tersalur dengan baik, kemudian pencairannya lancar, kemudian memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan dan kemandirian desa. Nah, bentuk advokasi kebijakan yang kedua adalah begini, saya harus memperjuangkan, membawa aspirasi pembangunan warga Jember dan Lumajang, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Saya harus berjuang untuk berbasis kebutuhan warga Jember dan Lumajang. Saya harus berjuang untuk kemudian itu menjadi program di pemerintah pusat. Nah, kalau sudah jadi program pemerintah pusat, maka otomatis akan teranggarkan. Nah, sehingga itu yang bentuk advokasi kebijakan yang harus saya lakukan, memastikan program pusat itu berjalan dengan baik dan tepat sasaran, dan kemudian memperjuangkan dan mengawal kebutuhan pembangunan warga Jember dan Lumajang hingga itu menjadi program pemerintah pusat yang dibiayai oleh APBN. Ya, saya sudah kontak ke rekan-rekan di Lumajang. Tentu saja saya atas nama pribadi dan fungsionaris Pusat Partai Golkar di Jember dan Lumajang, saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas korban jiwa ya. Ada yang meninggal sekitar 3 orang dari bencana yang terjadi beberapa hari lalu. Dan saya kira ini sebuah pembelajaran bagi saya. Saya juga berduka cita bukan hanya untuk yang meninggal dunia, tetapi juga bagi warga di sana yang kembali punya trauma dari erupsi Gunung Semeru. Kemudian dari warga yang daerahnya terisolir. Nah, saya berharap kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi, itu akan cepat melakukan rekonstruksi terhadap dampak bencana. Ini jangan lama-lama. Kalau bisa sih pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ya maksimal 2 bulan lah, maksimal 2 bulan untuk melakukan rekonstruksi dampak bencana yang terjadi beberapa hari lalu. Kemudian juga harus segera membuka daerah-daerah yang terisolir agar itu bantuan dan segala macam yang harus diberikan oleh warga yang terisolir bisa cepat terdistribusikan. Nah, tapi bagi saya begini, persoalan bencana di Lumajang itu ini tugas pemerintah pusat, BNPB dan Kementerian Desa untuk melakukan percepatan pembentukan desa tanggap bencana atau Destana. Ini program lama. Ini program lama yang menurut saya lamban. Ini lamban perjalanan program ini begitu lamban. Saya berharap khusus untuk Lumajang itu harus ada percepatan pembentukan Destana atau desa tanggap bencana. Nah, karena apa? Karena masyarakat Lumajang itu guyup. Namun demikian, dengan keguyubannya warga masyarakat Lumajang itu mereka tetap saja harus diperkuat oleh pemahaman, oleh pengetahuan, oleh informasi tentang penanganan bencana. Harus diperkuat oleh semacam public awareness campaign lah, semacam kampanye penyadaran publik tentang penanganan bencana. Nah, ini kan tugas pemerintah, tugas BNPB, tugas Kementerian Desa untuk melalui Destana atau desa tanggap bencana. Jadi persoalan bencana di Lumajang itu bisa cepat diselesaikan tanggap daruratnya oleh warga desa. Yang bagi saya yakin warga desa di Lumajang itu siaga dan bersedia menjadi garda terdepan dari penanganan bencana di Lumajang sebagai akibat dari erupsi. Tapi ya itu tadi, bekali mereka dengan pengetahuan tentang kebencanaan, tentang
bagaimana menghadapi bencana dan sebagainya. Ini tugas pemerintah. Kalau bisa sih pemerintah pusat ya, BNPB dan Kementerian Desa. Karena itu program Destana itu ada di pusat, Desa Tanggap Bencana. Ya, bagi warga Jatim 4 di Jember dan Lumajang, silakan gunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 dan harus memilih Partai Golongan Karya dan memilih saya tentu saja. Nah, kenapa harus memilih Partai Golkar? Karena yang tadi saya sampaikan bahwa ini kesempatan bagi warga Jember dan Lumajang untuk kembali mempercayakan penanganan desa kepada Partai Golkar yang punya pengalaman begitu panjang dan berliku dalam memimpin pembangunan desa, memimpin pemberdayaan desa, memimpin perbaikan pemerintahan desa. Jadi momentum pemilu 2024, ayo kita gunakan sama-sama untuk warga Jember dan Lumajang mempercayai Partai Golkar untuk kembali memimpin dan mengurusi desa. Karena pasca reformasi, bahkan pasca undang-undang desa diberlakukan, itu banyak sekali persoalan-persoalan di bawah yang tidak mampu diselesaikan oleh kader-kader dari partai sebelah yang selama ini memimpin kementerian yang mengurusi desa. Jadi ini momentum untuk Partai Golkar kembali memimpin kemajuan desa.